Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang gelombang cahaya ya, di mana kita sudah sama-sama tahu bahwa gelombang cahaya ini adalah salah satu gelombang yang tidak membutuhkan medium rambat, sehingga dia bisa merambat di ruang hampa. Makanya kita sebutnya sebagai electromagnetic wave. Walaupun dia adalah electromagnetic wave, dia bentuknya itu seperti gelombang transversal ya, kalau secara bentuk gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, cahaya itu memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suara. Di mana cepat rambat dari cahaya adalah 300 juta meter per second. Itu ya, itu di vakum, di ruang hampa, dan di udara. Jadi memang sangat cepat. Dan dia tipenya, kalau dari bentuk kita lihat, dia bentuknya adalah gelombang transversal. Dia juga bisa merambat gitu ya di vakum karena dia kategorinya adalah electromagnetic wave untuk cahaya. Beda sama suara yang butuh medium rambat seperti udara, air, atau benda padat. Ya. Nanti kita juga akan menemukan beberapa istilah. Contohnya ada reflection ya, atau pantulan, ada refraction, di mana cahaya ini akan berubah arah ketika dia masuk ke medium yang berbeda. Jadi sama ya kayak suara, ada reflection, ada refraction, pantulan sama pembiasan. Nah, untuk gelombang cahaya yang dibahas kali ini tuh sangat singkat ya. Jadi saya hanya bahas yang mungkin nanti akan keluar di ujian. Yang pertama, kita akan bahas terkait hukum pantulan gitu ya, law of reflection dari gelombang cahaya. Jadi, ini yang kita bahas adalah pantulan gelombang cahaya di cermin datar. Ya, ingat ini berlaku di cermin datar. Karena kalau permukaannya tidak datar, otomatis hukum ini tidak berlaku. Gitu ya, misal permukaannya itu geradakan lah ya, ada gradasi gitu, sehingga tidak berlaku nih. Nah, ini berlaku di cermin cermin datar yang memang permukaannya itu rata. Nah, kalau misalnya kita lihat dari law of reflection sendiri, angle of incidence itu akan equals dengan angle of reflection. Jadi sudut dari sudut datang itu akan sama besar dengan sudut pantul. Ya, di sini ini kan cerminnya nih, ini cermin. Lalu ini adalah sinar datang, lalu dia memantul ya. Ini kan titik-titik ini adalah garis normal. Nah, kalau kita ukur sudut dari sinar datang ke garis normal, ini kita sebutnya angle of incidence. Itu ya. Angle of incidence berarti sudut sudut datang. I. Sedangkan R di sini adalah angle of reflection. Jadi sudut pantul. Misalnya, sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Pasti sama kalau di cermin datar. Jadi kalau misalnya saya buat ya skematis di sini 30 derajat, ya, ini yang datang, ini yang memantul, ya sudah di sini juga pasti 30 derajat. Nah, ini dengan permukaan cermin kan membentuk sudut siku-siku. Ingat sudut siku-siku itu 90 derajat kan? Berarti kalau di sini 30, jadi angle of incidence-nya misalnya 30 derajat, berarti di sini berapa? 60 dong. Karena 60 tambah 30 kan 90 tuh. Ya enggak? Pas kan? Di sini juga sama. Di sini 60 derajat. Karena dia harus membentuk sudut siku-siku kan? Siku-siku kan 90 derajat. Jadi ingat ya, bunyi dari law of reflection, angle of incidence itu sama dengan angle of reflection. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau di sini 45, ya sudah di sini juga 45 derajat. Nah, ini adalah hukum pantul. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan refraction, pembiasan. Nah, refraction ini adalah ketika gelombang cahaya ini berubah arah karena masuk ke dalam medium yang kerapatannya berbeda. Ketika suatu cahaya itu masuk ke denser medium ya, jadi medium yang lebih rapat, maka dia akan melambat. Tapi kalau dia masuk ke medium yang less dense atau yang lebih kurang rapat, maka dia akan kecepatannya meningkat. Terjadi pembelokan. Kalau misalnya kalian lihat ini aplikasinya, misalnya kalian contoh ya,
Masukkannya pensil ke dalam air. Pastikan nanti beda ya bentuknya gitu. Visualnya beda antara pensil yang di udara dengan visual yang ada di air. Nah, ini yang kita sebut sebagai refraction atau pembiasan. Ini angle of incidence misalnya 60 di udara. Ketika dia masuk ke dalam medium yang lebih rapat, maka angle of refraction atau sudut dari pembiasannya itu akan lebih kecil dari angle of incidence-nya. Ya. Jadi kalau dia masuk ke medium yang lebih rapat, misalnya di sini 60 derajat, maka di sini pasti kurang dari 60. Misalnya di sini 50 derajat. Kita ukuran dari garis normal ya, gitu. Kebalikannya kalau dia masuk ke medium yang lebih eh, less dense, yang lebih kurang rapat, maka sudutnya pasti lebih tinggi. Nah, contohnya misalnya kalian lihat di sini. Ini ada pembiasan nih. Ini dari udara. Ini ada kaca nih. Ini kaca ya. Ini udara, sorry bukan udara, cahaya masuk. Jadi angle of incidence-nya 60 derajat. Karena dia masuk ke kaca, di mana kaca itu lebih padat, sorry, lebih partikelnya lebih rapat, maka angle of refraction-nya lebih kecil daripada angle of incidence-nya, ya enggak? Di sini angle of refraction 34 lebih kecil kan dari 60. Sama aja ketika misalnya suatu cahaya masuk ke dalam air. Air kan lebih rapat daripada udara. Maka 40,6 derajat kan masih lebih kecil daripada 60,6 kan? Ya enggak? Sehingga pasti angle of refraction lebih kecil daripada angle of incidence kalau dia masuk ke medium yang lebih rapat. Tapi kalau dia keluar ke medium yang lebih renggang nih, keluar ke udara lagi, ya udah 60 derajat lagi dia sudutnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita simpulkan di sini berarti kaca sama air lebih rapat yang mana? Karena sudutnya lebih kecil yang kaca, maka kita bisa simpulkan, oh berarti partikelnya lebih rapat yang kaca dibandingkan yang air. Karena angle of refractionnya lebih kecil kaca. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nanti misalnya kalian ada yang mau tanya terkait ini, kalian bisa kerjakan soal latihan yang saya kirim, linknya. Lalu apabila ada pertanyaan, kalian bisa kirim chat personal ke saya ya. Oke. Saya tutup untuk yang video ini. Terima kasih.